Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nisti Fasih, kelas C semester 6, tugas pendidikan anti korupsi yang ketiga. Baik. Buku yang ketiga ini membicarakan tentang kekerasan korupsi dan tuntutan hukum. Yang pertama itu kekerasan dalam korupsi. Penggunaan kekerasan atau tekanan fisik merupakan masalah terburuk dalam pemberantasan korupsi. Budaya kekerasan yang menyertai politik Indonesia tidak lepas dari warisan otoritarianisme. Secara sosiologis, warisan tersebut membentuk setidaknya 5 karakter yang mengiringi kasus-kasus korupsi. Korupsi melemahkan demokrasi dan negara hukum, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup, serta memuluskan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia. Bahkan dalam soal kekerasan mendapat perhatian khusus, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 25 Konvensi Anti Korupsi. Penggunaan tekanan fisik, ancaman, dan intimidasi yang dilakukan terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi, termasuk dalam proses penegak hukum, menjadikan kekerasan tersebut sebagai tindakan menghalang-halangi hukum. Politik hukum untuk pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap gerakan anti korupsi kurang mendapat perhatian dan komitmen yang kuat dari penyelenggaraan kekuasaan hari ini. Selanjutnya, di seluruh dunia perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik, sebagaimana diakui sejak pekerjaan perintis. Banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegak hukum hanya sebagai pilihan terakhir. Lebih memilih ahli-ahli menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan normal informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan yang menghindari ilegal atau formal, institusi yang mendukung strategi yang lebih jahat, strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selama Demam MS California tahun 1848, Bloomberg menemukan bahwa kemampuan untuk menggunakan kekerasan adalah dasar untuk semua properti hak karya, dan karena itu setiap penambang membawa setidaknya satu senjata di sebuah pengaturan yang lebih kontemporer. Mendokumentasikan beberapa banyak perusahaan menjualnya di Indonesia. Perusahaan keamanan swasta tidak hanya memiliki tugas yang lebih biasa untuk menjaga tanah dan bangunan, dalam perekonomian terbuka, perusahaan sangat bergantung pada pasokan swasta. Menurut Milford, analisis Jepang, pengaruh kejahatan terorganisir terlihat jelas sengketa hak pemegang saham dan keuangan. Dan di Rusia pasca Soviet, fokus utamanya buku ini diselesaikan melaporkan secara pribadi menghadapi paksaan atau ancaman bahaya fisik dan menjalani bisnis. Perlindungan atau untuk penggerakan ilegal terhadap persaingan, menemukan bukti di Cina tentang seluruh biro yang menjelaskan kebijakan, praktis, dan prosedur operasi untuk mendukung perusahaan swasta masuk berbagai cara legalitas. Sementara itu di Uganda, pejabat terpilih mencari di daerah lokal, mengumpulkan biaya informal untuk menyelesaikan sengketa properti, meskipun ada upaya pemerintah untuk memindahkan konflik tersebut ke dalam putusan pengadilan formal. Lembaga otoriti yang disediakan oleh negara
di Kinsa, menurut seseorang jurnalis yang berbasis di Lisek, konflik tentang properti tidak mungkin diselesaikan jika Anda tidak memiliki kontrak dengan presiden atau dengan pejabat tinggi. Dan di Rusia, pasca Soviet tergantung pada korupsi seperti penggunaan violence sangat lazim dengan penegak hukum dan mantan agen KGB sering bertindak secara bisnis. Orang mungkin berharap bahwa sekali tidak ekonomi terperosok dalam kekuasaan atau korupsi, keadaan mengerikan ini akan bertahan tanpa batas atau paling banter berevolusi ke arah formalitas selama bertahun-tahun karena masyarakat secara berharap modern. Namun di tempat yang tidak terduga dan pada waktu yang tidak terduga, perusahaan dengan cepat dan secara dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti, bertentangan dengan stereotip yang terus-menerus tentang pelanggaran hukum. Rusia kapitalisme. Rusia pas-Covid adalah salah satu tempat yang tidak terduga ini di antara 1994 dan 2000. Jumlah kasus pengadilan tahunan yang diprakarsai oleh Rusia perusahaan meningkat sekitar 200.000 menjadi hanya dengan 350.000 itu kemudian ditambah hingga lebih dari 1 juta pada tahun 2010. Kontribusi melalui analisis empiris tentang peran kekerasan, korupsi, dan hukum dalam perlindungan hak milik di Rusia pas Soviet, buku ini menawarkan wawasan yang lebih luas ke dalam beberapa baris pertanyaan mendesak dalam kontemporer, politik komparatif, dan ekonomi politik. Pertama, pertanyaan mendesak dalam kontemporer, politik komparatif, dan ekonomi politik. Pertama, sementara penting. Bahkan fokus buku ini pada pemerintah institusional melengkapi tetapi juga menjembatani kesenjangan penting yang tidak terisi oleh studi yang ada tentang milik yang berkonsentrasi sebelum besar pada bagaimana negara menyediakan lembaga atau properti perlindungan tanpa adanya lembaga negara yang efektif. Berbeda dengan penekanan buku ini pada bagaimana strategi yang kuat untuk melindungi properti yang dapat mengurangi atau meningkatkan efektivitas kelembagaan. Studi paling berpengaruh yang ada meneliti insentif para pengusaha untuk mempercepat merusaknya keamanan hak milik. Studi ini menemukan bahwa institusi untuk melindungi properti akan lebih mungkin berkembang ketika para penguasa berharap untuk tetap berkuasa untuk jangka panjang, memiliki teknologi untuk memantau dan mengadopsi aset harap kekurangan kepentingan. Di luar aturan hukum, studi tentang hak milik dan perusahaan prospektif memberikan wawasan berbeda ke dalam fondasi sosial dan politik. Defense of State Capital mengikuti negara dalam masyarakat, pendekatan untuk mempelajari pembangunan negara. Buku ini menyerangkan negara itu kapasitas, kemampuan negara untuk menerapkan kebijakan dan menegakkan aturan bergantung tidak hanya pada kebijakan pengusaha tetapi juga pada strategi aktor masyarakat. Seperti disebutkan di atas, ketergantungan perusahaan pada kekerasan dan korupsi merongrong dan mengoyakkan lembaga formal. Pemanfaatan pengadilan
dan pengadilan hukum menerapkan. Di sisi lain, memperkuat efektivitas dan kebebasan keuntungan lembaga forward negara. Dengan kata lain, pembangunan negara adalah bukan hanya dalam proses top down untuk mengembangkan dan memaksakannya lembaga cetak biru tentang masyarakat. Sebaliknya, ini juga merupakan proses dari bawah ke atas dan berkelanjutan, melibatkan interaksi sehari-hari dari banyak aktor sosial biasa. Keduanya dengan satu sama lain dan dengan perwakilan negara. Apalagi sementara itu fokus khusus saya adalah pada strategi menunjukkan secara lebih luas bahwa strategi aktor masyarakat memiliki dampak yang signifikan. Di semua ekonomi pasar, perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait menegakkan kontrak dan melindungi properti. Pemasok melanggar persyaratan kontrak, pembeli gagal melakukan pembayaran tepat waktu, mitra pendiri perusahaan terlibat dalam sengketa kepemilikan, pemilik minoritas di perusahaan kontes pelanggaran hak pemegang saham mereka, pejabat dan peraturan pajak, otoritas mengeluarkan keputusannya yang melanggar arus pendapatan perusahaan atau mendeplesekan aset perusahaan. Tetapi sementara konflik yang terkait dengan kontrak dan hak milik adalah sebuah bagian tak terelakkan dari transaksi pasar, sifat perselisihan tersebut sering telah mengambil bentuk ekstrim di Rusia pasca Soviet. Pada tahun 1994, Rusia, Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 500 pembunuh kontrak. Itu sebagian besar melibatkan sengketa komersial. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai korupsi dalam kekerasan dan tuntutan hukum. Terima kasih.